Halo, selamat datang di episode hari ini, bukan besok. Ya, hari ini. Kita sudah bersama Kerin Wijaya. Halo Kerin. Halo. Bagi yang belum kenal Kerin itu siapa? Kerin itu dia adalah seorang chairwoman di MPM UPH. Gitu. Bagi yang belum tahu MPM itu apa? Apa itu Kerin MPM? Jadi MPM itu salah satu organisasi di UPH yang tugasnya itu untuk ya seperti namanya lah ya, Majelis Perwakilan Mahasiswa. Jadi kita mewakili mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Kemudian juga kita mengawasi kinerja dari organisasi mahasiswa supaya semuanya itu sejajar dengan apa yang diminta oleh mahasiswa kita. Oke. Berarti Kerin udah menjabat di MPM udah berapa lama tuh? Kurang lebih 9 bulan. 9 bulan, oke. Dan kesibukan berarti Karen menjabat MPM itu 9 bulan pas dari masa-masa pandemi dong berarti ya? Iya. Nah, kesibukan MPM di pandemi itu gimana? Atau mungkin Karen sendiri? Mungkin kita lebih ke ngecek misalnya paperwork, misalnya proposal, kegiatan yang di up oleh OK yang ada di UPH Medan Campus. Kemudian juga kita mengolah aspirasi mahasiswa ya. Mungkin selama pandemi ini banyak yang komplain, misalnya kayak kelasnya lama banget, atau misalnya kapan sih siap pandemi gitu, kapan sih kita bisa masuk kuliah offline kembali ya kan. Ya, kita memproses aspirasi mereka itu lah. Dan juga mungkin menjawab beberapa pertanyaan dari mahasiswa baru kita ya, karena mereka belum pernah masuk ke UPH ya, masih baru-baru banget. Jadi kita bantu mereka dari ASMPM. Karena belum kenal gitu ya. Dan tadi by the way ada yang nanya kapan pandemi selesai, Anda nanya ke WHO, jangan MPM dong. Iya, betul sekali. Itu aneh sekali. Dan Kirin selain MPM ada kegiatan lain mungkin kerja gitu? Mungkin sekarang aku juga lagi kerja sebagai copywriter ya di Top Remit. Oke deh. Itu kerja itu ada consideration nggak sebelum masuk kuliah atau kerja, atau mungkin masuk organisasi juga? Oke, sebenarnya pas SMA gitu ya seperti tipikal orang lah ya, pengen cepat sukses dan pengen cepat kaya. Jadi aku rencananya tuh begitu tamat aku mau fokus di karir biar ya bisa cepat kaya dan cepat sukses. Tapi turns out pas aku tamat SMA tuh aku kayak belum menemukan jati diri. Jadi akhirnya karena dari orang tua juga ada urge untuk kerja ya. Jadi aku decide untuk coba lamar aja berdasarkan opportunity yang ada gitu. Dan terakhir aku keterima, ada kerja. Dan pas masuk kuliah aku malah susah adaptasi dengan lingkungan baru karena kan masih mahasiswa baru ya. Dan ended up terakhir aku resign dari kerjaan dan juga terakhir fokus ke perkuliahan. Oke. Lu itu orangnya fokus kuliah banget atau biasa aja? Sebenarnya kalau bilang fokus kuliah pun gak gitu juga ya, karena aku bukan tipikal orang yang mau aim GPA tinggi. Cumannya aku ada set standar untuk diri aku sendiri. Kalau GPA aku itu harus minimal 3,3 atau 3,5 gitu lah. Dan surprisingly emang sampai sekarang tetap maintain sih. Oke. Selain aim GPA ada mungkin kayak skill-skill lain kan kita diajarin kayak soft skill, hard skill gitu apa segala macam. Ya, mungkin kalau untuk selain perkuliahan ya, aku juga aim untuk soft skill development gitu. Jadi misalnya seperti leadership, time management, project management dan lain sebagainya. Dan begitu resign dari kerjaan, aku langsung join public speaking club namanya. Dan juga ada dan juga ada join beberapa kepanitiaan untuk acara-acara di UPH, misalnya SL Cup dan lain sebagainya. Dan juga aku ada joinnya sebagai peserta LDC. LDC itu Leadership Development Camp. Nah, mungkin bagi teman-teman yang penasaran juga nanti boleh langsung cek Instagram BEM UPH Medan dan daftarkan diri kamu di LDC. Daftar lah, masa saya bilang jangan kan. Saya dihantam sama BEM di sini semua soalnya. Berarti otomatis setelah kamu resign tadi kan kayak kamu bilang kamu harus adjust lagi segala macam di perkuliahan. Berarti udah menemukan comfort zone atau kamu orangnya lebih suka keluar dari comfort zone? Sebenarnya ya selama aku di UPH aku lebih ke explore aja sih apapun kegiatan-kegiatan yang ada disediakan di UPH gitu. Jadi ya semakin banyak kita explore ya semakin mudah kita menemukan jati diri. Oke. Dan sekarang Kerin udah kerja lagi? Udah kerja lagi. Udah kerja kayak tadi dibilangnya di Top Remit. Dan sepenting apa sih ketiga hal itu kayak kuliah, kerja, dan organisasi? Kan Kerin menjalankan ketiganya itu. Ya, sebenarnya menurut aku semuanya itu ada timingnya ya. Dan kebetulan itu pas tahun pertama aku kuliah aku udah ada set timeline gitu. Jadi tahun pertama aku mau fokus kuliah, tahun kedua aku mau fokus di organisasi, dan tahun ketiga aku mau fokus kerja gitu. Dan luckily itu semua timeline yang aku set itu semua udah fall into place banget. Oke, di tahun pertama kenapa tuh mau fokus kuliah dulu selain tadi kayak harus adjust lagi selain itu? Nah, sebenarnya lebih ke build satu basic aja ya untuk aku sendiri. Jadi kayak
kalau dari tahun pertama itu aku udah ada habit untuk fokus ke kuliah, dan pas tahun kedua atau tahun ketiga aku mau fokus ke misalnya organisasi atau ke kerja gitu, aku udah nggak susah gitu, karena kan Oke, dari diri aku oke. sendiri udah ada udah aware gitu kalau misalnya aku itu harus tanggung jawab dengan perkuliahan. Oke, oke. Nah, kayak Karin tadi bilang kan tiga-tiganya dapat tuh semuanya in place gitu kan. Kebetulan tahun ini juga menjalankan tiga-tiga tadi kuliah, Iya. organisasi dan kerjaan. Apa sih yang memotivasi Karin untuk bikin hal itu? Bisa ceritain gitu. Sebenarnya aku lihat ini sebagai satu life cycle ya. Jadi berhubungan semuanya aku udah plan juga di satu timeline berdasarkan skala prioritas ya. Dan untuk aku tuh prioritasnya tuh ya perkuliahan, organisasi dan kerja. Jadi dari inner self aku tuh juga udah tahu kalau misalnya ada masanya itu aku harus fokus ke A, B dan C. Nah, karena awalnya aku udah ada build fondasi untuk si A, which is perkuliahan. Jadi pas aku lanjut ke B dan C, which is organisasi dan kerja, itu kayak udah mudah di manage. Oke, oke. Dan sebelum kita kayak gitu tuh kayak terjun ke kerjaan, organisasi, apa sih yang perlu kita kuatkan? Apakah tekad atau apa mungkin? Nah, sebenarnya ada beberapa hal ya yang kamu harus timbangkan sebelum kamu mau bisa untuk jalani ketiga hal tersebut di waktu bersamaan. Jadi menurut aku kamu harus ada responsibility-nya sih, karena gimana pun apapun yang kamu decide itu kayak kamu harus ready buat pertanggungjawabkan keputusan yang kamu ambil. Tapi sebenarnya tergantung juga dengan background masing-masing orang ya. Karena kalau misalnya in my case sih, asalkan aku udah build satu habit which is perkuliahan gitu, pasti aku bisa manage semuanya dengan baik. Oke, oke, oke. Dan aku kan sebelumnya organisasi juga, mungkin tahu lah kita organisasi. Ya. Dan sebelum aku masuk organisasi itu ada yang bilang masuk aja ke organisasi, itu bisa bukan mempermudah sih, kayak mempersiapkan kita untuk ke dunia kerjaan. Nah itu benar nggak sih kata-kata itu? Sebenarnya organisasi itu platform buat kita biar bisa explore ya while working professionally. Dan mungkin teman-teman ada berapa yang dulunya ada join OSIS. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku, OSIS itu mungkin masih base-nya gitu ya, masih geli-geli istilahnya. Dan Oke, kalau oke. misalnya di perkuliahan, kamu join organisasi itu kayak udah profesional banget. Dan misalnya kayak kamu mau buat kegiatan apapun itu harus ada proposalnya dan lain sebagainya. Harus ada reasoning yang kuat sebelum kamu lakukan sebuah program kerja. Dan di oke. organisasi itu trials and errors semua welcome. Dan juga secara tidak langsung sebenarnya kita belajar untuk bisa responsible terhadap semua decision yang udah kita ambil. Dan juga bisa deal with the challenge lah gitu. Dan dari segi project management skill, kamu juga bakal improve banget gitu. Karena mau ngurusin program kerja kan. Oke, berarti lebih next level lah bahasanya. Iya, iya. Ya, oke. Dan pas mungkin Karin ada juga interview orang, kan ada orang yang masih bimbang kayak lebih milih serve di organisasi atau kerjaan gitu. Nah mungkin apa sih hal yang harus dipertimbangkan untuk orang-orang yang kayak mikir organisasi atau kerjaan dulu ya gitu? Gimana tuh? Kalau sebenarnya kalau yang aku dengar ya, banyak orang yang menganggap kalau join organisasi itu sebagai waste time gitu. Tapi kalau benar, benar. dari perspektif aku, ya mungkin Isan juga tahu sendiri ya, kita itu melihat join organisasi itu sebuah investment. Jadi sejujurnya dari aku juga banyak belajar sih selama 1 tahun full di organisasi dulunya. Dan juga aku berhasil find my life values juga. Karena kayaknya kalau misalnya dulu aku nggak join organisasi, mungkin kalian nggak bakal lihat Karin yang hari ini gitu. Karena personally aku juga yakin ketika seseorang udah lebih paham ya sama dirinya sendiri, dia bakal lebih bisa percaya diri. Oke. Pernah nyesel nggak sih Kar? Kayak setahun pertama nggak ngapa-ngapain, hanya fokus kuliah gitu? Kalau kata salah satu teman aku ya, orangnya juga ada di sini, Ya. everything happens for a reason. Jadi Ya, dulunya betul, itu betul. dulunya itu concern terbesar aku ya pas mau join OK itu takutnya aku telat untuk start karir aku, karena aku juga berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja ya kan. Dan buktinya pas aku udah mau retire dari BEM itu aku langsung dapat satu pekerjaan yang di company yang values-nya tuh cocok banget, align banget sama aku. Dan surprisingly itu semuanya tuh indah banget pada waktunya, dan I'm really grateful for that sih. Jadi gimana pun apapun yang terjadi itu udah jadi part of my wonderful journey. Ada hikmahnya berarti Iya, ya. iya, Oke. Nah, saat Karin menjalankan ketiga hal hingga sekarang, organisasi, kerjaan, dan kuliah, ada nggak hal-hal yang sulit dilupakan maupun buruk, baik gitu, dan gimana sih cara Karin untuk overcome experience itu? Mungkin seperti orang-orang pada umumnya ya, karena ya misalnya pas lagi banyak kerjaan, habis itu tugas kuliah lagi banyak atau mungkin lagi Iya, ujian iya, ya kan. iya.
dan juga mungkin ada ongoing project dari organisasi yang berkaitan. Jadi aku kurang ada waktu untuk istirahat atau misalnya untuk me time. Karena personally aku itu tipe ke orang yang butuh me time untuk recharge myself like mungkin minimal seminggu sekali lah. Jadi kalau misalnya aku udah kurang istirahat gitu, mood aku bisa agak unstable dan mungkin kadang bisa suka ngeluh lah, capek gitu. Oke. Saya ada kenal satu orang sih, dia tidak pernah capek, orangnya juga ada di sini. Selalu dia mau diajak keluar. Nah, kayak yang dibilang tadi kan mengenai waktu tuh. Iya. Masalah orang mengenai waktu. Kan ada orang yang bilang kayak satu hari itu kan 24 jam gak akan cukup untuk dia. Gimana sih cara untuk gimana bilangnya ya? Kayak tips mungkin untuk orang-orang yang kurang memaksimalkan atau mungkin merasa kurang dalam satu hari itu untuk melakukan kegiatannya. Jadi mungkin ini ada 2 tipe time management ya yang aku find out. Yang pertama itu time management buat kenali availability kamu untuk join organisasi. Jadi selama di organisasi aku kan banyak lihat orang yang mungkin dia struggle banget untuk manage waktu mereka. Karena di satu sisi mereka lagi kerja, misalnya kerjanya itu yang sibuk banget, tapi mereka masih mau join organisasi gitu. Dan join organisasinya bukan cuma satu tapi berapa. Iya. Nah, jadi di sini sebenarnya aku pengen tekenin ke teman-teman kalau emang mau sambil kerja gitu, ya better kamu know your limit sih, biar kamu nggak overload juga. Dan harus ingat kalau di sisi lain kamu juga harus fulfill your responsibility as a student, which is yang paling penting menurutku. Dan kamu juga mungkin mau kerja ya untuk sambil dapat income. Dan sebenarnya menurut aku mungkin possible aja untuk kamu jalankan 3 hal itu dalam waktu bersamaan. Tapi sebenarnya mental health kamu nanti bakalan jadi problematik karena kamu kecapean. Oke, jadi mungkin untuk biar kamu bisa manage waktu ya, biar kayak 24 hours is enough for you. Kamu bisa coba untuk kenalin chronotypes kamu. Mungkin ini berdasarkan dari buku yang pernah aku baca ya. Pertama-tama kamu bisa kenalin ya istilahnya jam pintar kamu, alias jamnya kamu bisa function well gitu. Kemudian kamu juga harus kenal istilahnya jam bego kamu, alias jam-jamnya tuh kamu nggak bisa function well. Habis itu mungkin kamu bisa coba define sehari itu kamu butuh tidur berapa jam. Kemudian jangan lupa untuk sisihkan waktu untuk mental break kamu. Dan setelah itu kamu bisa hitung sama satu hari jam-jam pintar kamu itu ada berapa jam total. Dan kamu harus use that time wisely sih. Jadi kalau dari jam pintar kamu rasa you can manage semua hal itu dalam waktu bersamaan, then you can go for it. Tapi kalau emang kamu sendiri nggak yakin, bagusan kamu set your priorities dan alokasikan prioritas kamu itu lah dengan baik. Nah, jadi kan setahu aku mungkin waktu aku masih menjabat dulu di organisasi, ada teman-teman yang organisasi dan kerja juga. Dan saat kita ada event, jam kerja mereka itu dan jam event itu crash gitu. Itu gimana cara manage waktunya? Nah, kalau misalnya untuk aku sendiri ya, aku sih ada set waktu untuk organisasi dan kerja sih. Jadi kan biasanya aku alokasikan jadwal, saya let's say meeting lah ya, karena yang paling sering di organisasi. Jadi untuk jadwal meeting itu aku set di malam hari setelah kuliah gitu. Kebetulan aku juga anak kuliah malam, dan untungnya dari tim aku sekarang ya yang di MPM itu pada understanding banget. Jadi dan mereka juga bersedia untuk meeting di malam hari gitu, karena mungkin beberapa dari kita juga kerja full time ya kan. Jadi menurut aku understanding is one of the most essential thing yang diperlukan di setiap organisasi sih. Dan juga sebagai karyawan ya, kita kan ada yang namanya hak cuti, ya kan. Jadi sebenarnya ini depends ya di kebijakan perusahaan masing-masing. Cuma kalau misalnya aku diperbolehkan untuk ambil half day cuti gitu. Jadi nanti paginya tuh aku ke kantor untuk kelarin kerjaan aku semua. Kemudian siangnya tuh aku bakalan urus organisasi. Jadi yang penting responsibility aku tuh semua udah terjalankan gitu sebagai karyawan dan juga sebagai anak OK tuh. Dan 1 tahun itu kan misalnya kamu ada cuti let's say 8 hari lah ya. Jadi ya kamu manfaatkanlah cuti itu dengan pandai-pandai. Nah kalau misalnya cuti kamu udah habis lah let's say dan masih perlu izin dari kantor, ya udah lo nggak apa ya kan, potong gaji dikit ya. Namanya juga semua hal ada perubahan dikit-dikit, itu nggak masalah. Happens for a reason. Gitu, benar sekali. Gitu. Nah jadi ngomong tentang company tadi kan, kayak ngatur waktu dengan kerjaan. Kalau ketemu company yang strict banget gitu gimana? Kalau dari pandangan aku sih ya, mungkin boleh pandai-pandai alokasikan kontribusi kamu di organisasi. Dan ya seperti tadi loh yang aku bilang, kamu bekerja bukan berarti kamu tuh nggak ada responsibility sebagai anak organisasi gitu. Jadi ya memang mungkin kamu nggak available untuk occasion mungkin di jam kerja kamu lah. Tapi kamu juga bisa menawarkan diri untuk do the paperwork atau hal-hal yang bisa dilakukan di balik layar.
Jadi Kayak di proposal organisasi gitu itu, ya. iya benar. Jadi di organisasi itu kita ya saling mengerti dan saling tahu diri juga lah ya, Oke, demi oke, kenyamanan oke, bersama oke. gitu. Iya, iya. Nah, jadi kan Karen ini menjalankan 3 hal secara bersamaan, kuliah, kerja, dan organisasi. Nah, memungkinkan nggak sih untuk orang lain melakukan hal yang sama seperti Karen? Asalkan ada yang namanya niat dan komitmen, semuanya pasti bisa dijalankan. Oke, benar. Berarti memungkinkan ya? Memungkinkan. Bagus sekali Karen ini, menjadi benchmark anak UPH gitu. Dan sekarang kita sudah di penutup. Seperti biasa kita mau closing statement dari pembicara kita. Nah, apa sih motivasi Karen untuk teman-teman mungkin yang masih bingung banget untuk join Oka atau gimana? Mungkin boleh mereka kasih kata-kata untuk mereka lebih yakin lagi. Mungkin ya dari pengalaman aku sih, banyak orang tuh nggak mau join OK karena mereka tuh kurang confident gitu. Tapi sebenarnya ya mungkin confidentnya tuh dalam segi you're not good enough atau gimana. Cumannya ya di OK sebenarnya kita kan sama-sama belajar gitu. Dan mungkin ya kalau kamu perfect itu ya is there anything to improve gitu. Iya, Karena ya benar. semua orang tuh nggak ada yang sempurna. Jadi ya kalau memang kamu nggak sempurna pun ya udah join aja nggak masalah karena kamu belajar ya kan. Dan mungkin untuk teman-teman mungkin sedikit promosi ya, kalau emang teman-teman masih mau mencari jati diri sedikit gitu, mungkin kalian boleh coba join LDC ya, Leadership Development Camp. Dan menurut aku sih itu salah satu event yang life changing banget sih di hidup aku. Bener. Karena mungkin dari Isan juga pernah join ya. Bener. Mungkin dari Puasa-puasa. Isan boleh coba ceritakan sedikit pengalaman Isan di LDC. Pengalaman saya di LDC itu sangat menyenangkan. Ini saya dibayar makanya ngomong positif enggak ya. Emang menyenangkan sekali karena emang life changing di situ kita benar-benar dilatih untuk siap mental kayak untuk kerjaan selanjutnya, untuk kita di organisasi. Kayak Karen bilang tadi, kalau kamu merasa diri kamu nggak cukup, coba ikut LDC gitu. Jadi kamu tahu kalau kamu itu sebenarnya cukup sekali untuk join organisasi, bener nggak? Yes. Gitu. That's right. Nah, jadi terima kasih Karen udah mau datang ke Tipot secara gratis. Terima kasih Karen sudah datang ke Tipot, sudah meluangkan waktu dan energi untuk menyebarkan positivity vibes untuk orang-orang yang ingin join organisasi namanya. Ditunggu kalian daftar organisasi, mungkin boleh cek juga Instagramnya UPH, BEM UPH, banyaklah HMAM UPH juga, MPM juga, silakan di follow. Sekarang kita mau shout out untuk partner kita yaitu Clapham. Clapham itu lokasinya ada di kompleknya Center Point, tepatnya di atas Soul Garden. Untuk lihat lebih lanjutnya, lihat klip berikut ini. Dan jangan lupa juga follow IG Karen, itu adalah Aukarin. Oh bukan dong, beda. Itu influencer. Karen apa Instagramnya mungkin? boleh Karen dibilang? Wijaya, mungkin nanti boleh ditulis di sini aja. Ini Instagram Karen ini tidak ada, tidak perlu karena editornya tidak mau masukkan. Dia sudah geleng-geleng di balik kamera. Untuk terima kasih, dadah, thank you Karen. Thank you.